Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah, lagi-lagi kami akan membuat sebuah video konten digital yang membahas tentang masalah sosial yang ada di Indonesia. Pada mata kuliah Rekayasa Perencanaan Sosial, tugas ini dibuat guna memenuhi ujian akhir semester. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu saya sendiri yang bernama Nur Fazira dengan NIM 19569201093, dan ada juga rekan saya yaitu bernama Putri Prima Tiara dengan NIM 19056920117. Nah, baiklah, untuk tidak memperpanjangkan waktu, yuk simak bersama-sama. Nah, baiklah, sekarang kita akan masuk pada pemateri pertama. Nah, pemateri pertama ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian tentang perencanaan sosial. Nah, perencanaan sosial ini merupakan kegiatan untuk mempersiapkan masa depan masyarakat. Perencanaan sosial ini lebih bersifat preventif. Oleh karena itu, kegiatannya merupakan pengarahan dan bimbingan sosial mengenai cara-cara hidup masyarakat yang lebih baik. Nah, yang kedua, di dalam suatu perencanaan sosial, tentu adanya suatu masalah sosial. Sebelum kita masuk pada masalah sosial yang ada di Indonesia, tentunya kita harus mengetahui dulu bagaimana pengertian dari masalah sosial. Nah, seperti yang terlihat bahwa masalah sosial itu adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Nah, individu di dalam masyarakat ini memandang masalah sosial ini sebagai sesuatu kondisi yang tidak diharapkan. Nah, selanjutnya ada contoh masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia. Nah, tidak kita pungkiri bahwa di Indonesia ini banyak sekali masalah-masalah sosial yang ada. Nah, terutamanya adanya banjir. Mengapa? Meskipun masuk ke dalam kategori bencana alam, nah tetapi salah satu faktor penyebab adanya banjir ini juga berhubungan dengan manusia itu sendiri. Nah, banjir yang disebabkan karena manusia ini bisa terjadi karena seringnya membuang sampah ke sungai. Nah, selain itu, kurangnya daerah resapan air untuk menampung air dengan volume yang banyak. Nah, permasalahan ini sangat berdampak sekali pada keberlangsungan hidup di masyarakat. Nah, meskipun terkadang perilaku manusia inilah yang menyebabkan adanya banjir, nah, akan tetapi kehadiran banjir ini tersebut adalah situasi yang tidak diinginkan oleh manusia. Nah, seperti contoh kasus yang kami ambil yaitu banjir bandang yang terjadi di kawasan wisata alam Bukit Lawang. Nah, jadi banjir ini terjadi di kawasan wisata alam Bukit Lawang ini di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat pada tanggal 4 November 2003. Nah, banjir bandang ini menimbulkan kerugian material yang cukup banyak karena sejumlah bangunan di kawasan wisata itu porak-poranda akibat banjir dengan ketinggian sekitar 10 meter dan membawa bongkahan kayu dari pegunungan akibat dari penggundulan hutan yang dilakukan pencuri kayu secara besar-besaran. Nah, jadi dampak dari banjir bandang ini telah merugikan masyarakat dari kerusakan tempat tinggal atau bangunan yang tersedia, bahkan menimbulkan korban jiwa sampai 72 orang. Nah, sekaligus kehilangan mata pencarian penduduk setempat. Nah, selanjutnya saya akan menyerahkan pemateri kedua yang akan disampaikan oleh
rekan saya yaitu Putri Primatiara. Nah, kepada Putri Primatiara saya persilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi bencana banjir. Kebijakan yang pertama yaitu pemerintah harus menyediakan beberapa waduk atau bendungan di setiap daerah yang berguna untuk mencadangkan air dan mencegah terjadinya banjir. Tidak hanya itu saja, waduk juga berguna untuk irigasi pertanian. Lalu kebijakan yang kedua yaitu menyediakan banyak tempat sampah, apalagi di area-area atau tempat-tempat yang ramai pengunjung seperti taman kota dan tempat-tempat rekreasi lainnya. Lalu kebijakan yang ketiga yaitu masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan. Karena mau bagaimanapun juga, lingkungan yang bersih merupakan cerminan dari masyarakat itu sendiri. Lalu, yang keempat yaitu pemerintah maupun masyarakat harus bekerja sama untuk membuat fungsi selokan dapat bekerja dengan baik. Karena saat ini masih banyak masyarakat yang suka membuang sampah di selokan, yang menyebabkan selokan menjadi tidak berfungsi dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Maka dari itu, pemerintah harus membuat lebih banyak selokan dan masyarakat juga harus sadar bahwa membuang sampah di selokan dapat menyebabkan banjir dan pencemaran lingkungan. Lalu kebijakan yang terakhir yaitu melakukan reboisasi tanaman, terutama pepohonan yang dapat menyerap air dengan cepat. Karena untuk mencegah terjadinya erosi tanah yang bisa disebabkan oleh angin dan juga air hujan yang berturut-turut, dan melestarikan kesuburan tanah yang bisa dijadikan sebagai lahan pertanian, dan juga menjaga struktur tanah agar tidak rusak. Baiklah, segitu dulu informasi yang bisa kami sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.